Baik, Bolo kembali di lobi belajar lebih memahami. Sudah bersama narasumber kita, ini ada Pak Eri ya. Pak Eri, tadi kita sudah menyentuh beberapa titik di situ bahwa ada prioritas utama untuk pembangunan kota Surabaya di tahun 2026 ini. Nah, apa prioritas utama infrastruktur dari kota Surabaya ini, Pak Eri? Jadi untuk tahun 2026 sampai 2027 kita masih akan fokus kalau terkait infrastruktur adalah terkait dengan pengendalian banjir. Itu masih menjadi fokus utama kita sampai 2027. Itu dengan target nanti semua sistem drainase, semua saluran itu saling terkoneksi. Nah, apa yang terjadi sekarang hari-hari ini dan beberapa pekan yang lalu ketika masih ada genangan itu adalah salah satu contoh bagaimana ternyata sistem drainase kita belum saling terkoneksi satu sama lain, belum semuanya, sehingga masih ada titik-titik genangan yang ada di Surabaya ini. Nah, selama tahun 2025 kita terus mengawal program pengendalian banjir ini bisa lebih optimal dan kita sudah pemerintah kota mengurangi 38 titik genangan. Tapi sekarang memang masih ada sekitar 150 titik genangan yang krusial ya untuk kita tangani nanti tahun 2026 dan 2027. Contoh misalnya kemarin yang sempat viral dan banjir besar cukup besar di Simo itu ternyata begitu dicek ada sistem drainasenya yang belum saling terkoneksi. Nah, itu yang kemudian menjadi pekerjaan rumah. Nah, selain memang ada fungsi saluran yang memang belum optimal dan ini akan kita menjadi fokus selain pembangunan sistem drainasenya tapi juga pemulihan fungsi saluran dan sungai yang sudah existing ini akan kita optimalkan pada tahun 2026. Oke, nah Pak Eri mungkin bisa dibandingkan ya, kalau di tahun 2025 dan 2026 yang saat ini awal-awal masih penghujan ya Pak, ini kondisinya apakah lebih parah atau di tahun yang sekarang mungkin lebih terkendali seperti apa Pak? Kalau kita secara objektif menyampaikan memang masih ada titik-titik genangan yang belum terselesaikan. Tetapi kalau belajar dari 2024, ketika sistem drainasenya sudah selesai tuntas itu genangannya hampir tidak ada. Atau kalaupun ada itu surutnya ya sekitar 30 menit. Nah, yang menjadi contoh bagaimana pentingnya saling koneksi antar sistem drainase yang ada di Surabaya. Ini contoh yang sering saya sampaikan juga misalnya di daerah dekatnya kampus Universitas Airlangga yang kampus B itu tahun 2021 itu banjir besar. Nah, saya waktu itu juga sempat di sana juga sekitar sepinggang itu di sekitar Rumah Sakit Dr. Sutomo juga. Nah, tapi begitu tahun 2022 itu ada koneksi sistem drainasenya sampai sekarang sudah nggak ada banjir yang signifikan di sana. Nah, itu yang menjadi contoh bagaimana ketika sistem ini saling terkoneksi persoalan beres karena secara teori pengendalian banjir di Surabaya ini sebenarnya sudah benar. Jadi semua sistem drainase ini disiapkan, dibangun, kemudian saling dikoneksikan. Nah, ketika elevasinya tidak memungkinkan maka disedot pakai kehadiran rumah pompa. Nah, ini sebenarnya secara teori sudah oke. Cuma memang yang kita harus dorong ke depan adalah pengembangan infrastruktur hijaunya. Nah, kalau yang tadi kita bangun UDIT, bangun box culvert, drainase itu kan infrastruktur betonnya, infrastruktur abu-abu kalau di istilahnya di dunia teknik gitu. Tapi kemudian yang agak kita lupakan itu adalah infrastruktur hijaunya. Apa itu infrastruktur hijau? Serapan air, resapan airnya, kemudian kemudian bosem, kemudian kolam retensi, waduk, kemudian bagaimana kita memulihkan fungsi sungai dari bangunan liar. Ini yang kemudian menjadi fokus kita ke depan. Nah, ini makanya baru saja kemarin kami rapat dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga untuk evaluasi 2025 dan persiapan 2026. Yang akan menjadi titik tekan adalah salah satunya soal pemulihan fungsi sungai dan saluran. Karena kalau kita memberesi pemulihan fungsi sungai dan saluran ini, itu ya dampak signifikannya terhadap pengendalian banjir ini lumayan karena kita akan mengoptimalkan fungsi saluran dan sungai. Jadi kalau dulu misalnya ketika sungai itu ada, itu kan 100%. Tapi karena sekarang ada sedimentasi, ada sampah, sebagian ada bangunan liar, sungai menyempit, kemudian sedimentasinya terus bertambah sehingga kapasitas tampungan airnya kan akan berkurang. Ini yang kemudian mengganggu flow air menuju muaranya. Nah, ini yang kemudian harus kita beri solusi, salah satunya melalui pemulihan fungsi sungai ini. Makanya di Surabaya kan sekarang agak gencar ini soal misalnya kita melakukan normalisasi Sungai Kaliana yang dulunya itu puluhan meter, sisanya ada sekitar sekarang 2 meter. Jadi bayangkan dulu ada puluhan meter, ada yang sisi belasan juga, itu kemudian sekarang hanya sisa 2 meter. Itu kan tentu airnya kan bagaimana salurannya itu kan kemudian menyempit. Nah, ini yang kemudian menjadi PR. Kemudian juga ada di
daerah Sukolilo itu sungai Kalimalang itu yang dulunya 6 meter sekarang menyempit menjadi 1,5 meter. Nah, ini yang menjadi PR kita pulihkan semua sehingga nanti kapasitas tampungan airnya bisa lebih besar. Itu apa Pak faktor terbesar yang sungai tadi menyempitnya? Apakah bangunan liar atau sedimentasi? Iya, invasi manusia. Jadi invasi manusia. Jadi problem kita kan sebenarnya bagaimana penataan sepadan sungai ini kan sebenarnya bukan hanya batas sungai tapi juga menjaga fungsi kehidupan. Maka kalau di peraturan menteri itu sebenarnya ada sungai dengan lebar sekian meter maka sepadan sungainya harus sekian. Nah, ini kan hampir tidak kita taati sebagai manusia. Itu kan kita terus melakukan invasi ya bangunan liarnya. Bahkan di Sukolilo itu yang terdesak bangunan liarnya bukan hanya warga dijadikan dapur segala macam, ada juga yang pos ronda di situ. Nah, itu kan kemudian menjadi fungsi bagaimana kontrol lurah, kontrol camat terhadap situ. Nah, kalau sudah kejadian ini kan butuh kos yang lumayan untuk kita kemudian merelokasi, rehabilitasi, membongkar segala macam yang butuh kos. Nah, kalau misalnya ini sejak awal dimitigasi dengan pencegahan rutin segala macam, maka kami juga mengusulkan kemarin dari dana kelurahan. Jadi selain APBD itu kan pembangunan ini juga ada melalui dana kelurahan sesuai mandatori itu, sesuai regulasi. Nah, dari dana kelurahan itu misalnya satu kelurahan sekian miliar, maka seharusnya ada yang untuk pengendalian banjir dikunci melalui peraturan wali kota, misalnya 20% untuk pengendalian banjir yang difokuskan pada pemulihan fungsi saluran. Nah, kalau kita masuk di kampung-kampung itu sungai dan saluran, jadi maupun sungai besar maupun yang saluran-saluran di perkampungan. Nah, ini yang kemudian menjadi PR kita bersama. Karena sebagian di perkampungan itu kan misalnya sudah dibangun Yudits begitu ya, itu kan beberapa tahun tidak dinormalisasi. Nah, kalaupun kerja bakti warga agak susah karena itu kan mengangkat Yuditnya juga berat, kemudian menyedot lumpur yang ada di situ, sedimentasi yang ada di situ, belum lagi sampah segala macam. Ini butuh sesuatu yang berkala. Maka kalau dengan dukungan dana kelurahan, saya kira itu bisa lumayan menggerakkan normalisasi saluran di perkampungan-perkampungan. Oke, ini luar biasa sekali ya, Bagaimana Surabaya termasuk tadi ada normalisasi sungai. Nah, kalau untuk konteks pengendalian banjir ini yang menjadi pekerjaan rumah terbesarnya apa Pak? Kalau langkah strategis apa yang akan dilakukan selain normalisasi sungai tadi? Ya, kita harus menambah kolam-kolam tampungan air, jadi resapan air. Karena secara sistem hidrologi itu kan seharusnya air itu tidak begitu dari hujan tidak harus langsung dialirkan ke sistem drainase, kemudian dialirkan ke sungai besar maupun ke saluran primer, kemudian ke laut. Nah, tapi juga harus ada yang dalam tanda kutip itu kita panen. Nah, kita panen itu bagaimana kita koneksikan masuk ke bosem. Kita masukkan masuk ke waduk-waduk, kita masukkan ke kolam-kolam tampungan air, kolam retensi dan segala macam. Bahkan juga di resapan-resapan air skala kampung. Nah, ini yang kemudian dari situ kalau di luar negeri itu bisa dikoneksikan dengan sistem pelayanan air bersihnya ke PDAM-nya. Jadi dari bosem diambil untuk pelayanan air bersih bagi warganya. Jadi sebenarnya semua saling terkoneksi. Sehingga PDAM tidak hanya mengambil dari sungai-sungai yang ada di Surabaya ini yang secara ketika musim kemarau itu kualitas airnya sangat turun. Bahkan kalau kita bisa membandingkan artinya kualitas pada saat panen bisa dimanfaatkan. Iya, bisa dimanfaatkan ketika musim kemarau itu. Jadi sehingga kalau di bosem segala macam kan tidak tercampur dengan limbah pabrik, tidak tercampur dengan limbah domestik. Nah, itu yang kemudian harus kita dorong ke arah sana. Karena kuncinya ada di situ sebenarnya. Kalau kita dari sisi sistem drainase, dari sisi saluran sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Cuma kalau itu ditunjang dengan tampungan-tampungan air, kemudian dengan kolam retensi, itu saya kira jauh lebih bagus. Ada contoh yang bagus di Jerman itu di kota Hamburg, itu dengan karakteristik yang kurang lebih sama dengan Surabaya, dengan kepadatan yang kurang lebih sama. Itu dia membuat resapan-resapan air melalui taman-taman di atap gedung. Tetapi bukan hanya sekedar kita memasang rooftop, tapi bukan sekedar memasang ada pot, ada kembang, itu enggak. Sistem vegetasinya diatur, kemudian aliran airnya diatur sehingga bisa sangat signifikan mengurangi banjir di sana. Itu berdasarkan riset. Presentasi sangat lumayan. Jadi karena sistem vegetasinya diatur, jadi bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar kita ada tanaman di situ enggak. Tapi apa jenis tanamannya, kemudian vegetasinya diaturnya. Termasuk juga kalau kita membuat RTH itu kan ya kita artikan misalnya ada RTH kemudian dikasih mainan anak-anak segala macam, itu kita sudah dengan bangga mengklaim itu ruang terbuka hijau yang efektif. Tapi kalau di luar negeri kan itu diatur bagaimana di atas tutupan vegetasi atasnya itu di bawahnya ada
apa namanya, ada kayak tampungan air begitu, sehingga ini menjadi satu kesatuan antara estetika kota, antara menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi pengendalian banjir. Ini masih dalam rangka atau Rangka, sudah ya, ada sebagian nanti akan dijalankan? Ya, ini kita akan dorong ke arah sana, termasuk bagaimana penataan RTH itu diintegrasikan dengan pengendalian banjir, bukan hanya dari sisi estetika kota, kemudian menambah ruang untuk apa namanya, keteduhan dan segala macam, tapi juga untuk fungsi pengendalian banjirnya. Jadi taman hutan hujan istilahnya kalau di luar negeri itu, bagaimana di atas vegetasinya itu ada kolam-kolam tampungan dengan skala sesuai ukurannya ya, untuk efektif untuk mengendalikan banjir. Oke. Terus kita ngomong mengenai anggaran ya Pak, tadi kan udah programnya seperti itu, untuk anggarannya sendiri seperti apa Pak Eri? Tahun depan untuk pengendalian banjir itu akan kita siapkan sekitar 1 triliun. Jadi baik untuk rehabilitasi maupun untuk pembangunan baru sistem drainase perkotaan dan lingkungan. Ada yang terobosannya adalah kita mendorong agar sistem drainase itu benar-benar dikoneksikan. Jadi antara sistem drainase perkotaan yang kita lihat di jalan-jalan protokol misalnya dengan sistem drainase yang ada di, istilahnya kalau di nomenklatur APBD itu sistem drainase lingkungan. Lingkungan itu yang termasuk di permukiman warga. Karena kadang ada misalnya perumahan baru begitu ya. Itu ada sistem drainasenya tetapi kemudian tidak terkonek dengan saluran primer dan sekundernya. Nah, ini yang kemudian menjadi PR. Nah, kalau istilahnya itu kan banyu ini bingung mau mengalir kemana. Nah, ini yang kemudian menjadi PR bagi kita semua. Termasuk di beberapa daerah yang saya temui juga itu di perkampungan itu ada sistem drainasenya. Tapi begitu ini mau dialihkan kemana, ke saluran sekunder maupun saluran primernya, tidak ada lagi. Nah, kan seharusnya ada crossing ke arah sana. Nah, ini yang kemudian membuat air itu kemudian larinya nggak jelas dan kembali lagi ke permukiman dan akhirnya banjir. Berarti harus ada teknis yang mengawal itu kan Pak? Ya. Nah, kalau itu dari sisi teknik, dari sisi teori sebenarnya sudah oke kita. Ya. Jadi saya sampaikan bagaimana sistem drainasenya sudah saling terhubung. Nanti kalau yang elevasinya tidak memungkinkan maka disedot dengan keberadaan pompa di rumah-rumah pompa. Nah, ini yang tapi harus ditunjang juga dengan tadi infrastruktur hijaunya, karena seberapapun kuat anggaran kita membangun sistem drainase baru, merehabilitasi, itu tidak akan cukup mampu mengimbangi perubahan iklim, cuaca ekstrim yang dengan intensitas hujan yang sangat luar biasa. Ini yang tidak akan mampu kita mengimbangi itu. Jadi maka harus diimbangi dengan infrastruktur hijaunya. Sama juga karena Surabaya ini kan daerah dengan topografinya rendah, karena secara karakter ini kan kita ini kan sebenarnya kota pantai. Nah, kota pantai ya. Jadi ini menjadi muara dari sungai-sungai besar yang ada di sekitar kita. Menjadi muara Sungai Berantas, menjadi muara Sungai Bengawan Solo yang menjadi penyebab banjir misalnya di daerah Surabaya Barat melalui luapan Kali Lamong yang bagian dari ekosistem Sungai Bengawan Solo. Nah, ini yang kemudian menjadi PR. Bagaimana koordinasi lintas wilayah juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Pekerjaan Umum agar situasi di hulu Sungai Berantas, di hulu Sungai Bengawan Solo juga diperbaiki. Ketika di sana tampungan airnya juga tidak memadai, air akan dengan tanpa filter masuk ke Surabaya dan ini menjadi problem di kita. Banjir kiriman. Baik, ini menarik sekali Pak Eri. Kita akan lanjutkan bincang kita setelah yang satu ini. Baik, Bolo, kembali di lobi belajar lebih memahami, masih bersama saya Fenty Zilan dan Bapak Eri Irawan di sini dengan tema pembangunan infrastruktur Kota Surabaya di tahun 2026. Nah, Pak Eri, tadi kita udah bahas mengenai anggarannya, kemudian 1 triliun seperti itu ya Pak. Nah, ini untuk prioritas sendiri sebenarnya daerah titik-titik mana saja Pak yang akan mendapatkan paling besar gitu Pak Eri? Ya, ada beberapa progres ke depan yang disiapkan, diantaranya adalah di daerah Simo, yang kemarin banjir, kemudian ada juga di wilayah Surabaya Timur itu dengan pembangunan 2 rumah pompa baru di daerah sekitar Nginden dan Semolawaru, yang ini nanti akan menyelesaikan banjir, mengendalikan banjir di 4 kelurahan di sekitar situ. Nah, kemudian juga dengan kehadiran rumah pompa baru di Ahmad Yani yang akan mengendalikan, membantu upaya pengendalian banjir di wilayah Surabaya Selatan. Ini yang memang belum selesai dan akan dikerjakan tahun 2026. Ini saya kira menjadi contoh bagaimana daerah yang nantinya ketika ini sudah disentuh dengan sistem drainase yang utuh, maka upaya pengendalian banjirnya bisa optimal. Seperti di beberapa misalnya dulu di
di Kali Rungkut, kemudian di sebagian Ketintang yang dulu memang banjir besar, tapi begitu sistem drainasenya sudah oke, sekarang sudah mulai surut begitu. Oke. Nah, Pak Eri, untuk perumahan ya, tadi kita sempat bahas mengenai bagaimana drainase ini supaya terconnecting. Nah, sebenarnya ada nggak sih Pak aturan-aturan yang harusnya dijalankan? Jadi setiap perumahan itu memang mungkin pada saat IMB dan lain-lain udah ada rancangannya, itu seperti apa Pak Eri? Jadi sebenarnya bukan hanya perumahan, jadi setiap bangunan itu ada namanya rekom drainase. Jadi rekom drainasenya ketika pembangunan dilakukan maupun ketika pasca pembangunan itu dia harus mengonekkan dengan sistem drainase yang ada di sekitarnya. Itu sebenarnya sudah ada namanya arahan rekomendasi drainase. Nah, pekerjaan rumah kita adalah sebagian itu kadang tidak dilaksanakan pada proses pembangunannya. Nah, ini yang kemudian harus diikuti dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah kota dan sanksi-sanksi yang tegas juga, sehingga bisa menjadi efek jerah bagi para pengembang, bagi para pelaksana kegiatan pembangunan proyek itu agar benar-benar sesuai dengan itu. Jangan sampai kemudian kehadiran perumahan baru, kemudian kehadiran gedung-gedung baru malah membuat masalah terkait dengan pengendalian banjirnya. Karena terus terang saja Pak, kalau setiap ada pembangunan baru pasti ada alih fungsi kan seperti itu Pak. Biasanya mungkin resapan airnya jadi banyak, kalau ada bangunan-bangunan tentu sangat berkurang, tentu seperti itu kan Pak Eri. Nah, untuk pengawasan sendiri sebenarnya tanggung jawab dari dinas mana ini Pak kalau untuk perumahan atau bangunan baru itu Pak? Itu menjadi domainnya Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga ya, itu nanti kemudian bisa berkoordinasi dengan Satpol PP dan dinas terkait untuk melakukan penertiban. Tapi juga yang penting tadi disampaikan, dalam proses alih fungsi lahan ini kita harus memastikan ada resapan airnya. Maka sekarang kita bahas di berapa Komisi persen C. Pak kalau di perumahan misalnya? Nah, itu sudah kita bahas di Komisi C di Perda Pengendalian Banjir yang insya Allah nanti 1-2 bulan ini selesai. Nantinya di setiap bangunan, baik itu bangunan yang bersifat komersial, bisnis seperti perumahan, gedung, ruko dan segala macam, maupun dengan yang di permukiman maupun perumahan itu ada kewajiban untuk menyiapkan tampungan air. Nah, itu sudah diatur hitungannya secara rinci oleh pakar dari ITS. Tampungan air atau taman atau gimana itu Pak? Tampungan air itu nanti ada tampungan airnya. Ya, semacam itu. Jadi nanti bentuknya macam-macam. Ada beberapa opsi tampungan airnya. Nah, itu yang dihitung berdasarkan luasnya. Jadi misalnya ada pemilik usaha itu punya lahan seluas 10.000 meter persegi, dia mengembangkan di situ, maka dengan lahan 10.000 meter persegi itu maka dia harus punya tampungan air yang mampu menampung sekian meter kubik air. Itu sudah ada hitungannya dari pakar ITS dan nanti dituangkan di Perda Pengendalian Banjir. Termasuk nanti di Perda Pengendalian Banjir untuk kita memastikan ada pembangunan dari sisi infrastruktur hijaunya, maka nanti dipastikan di dalam struktur APBD kita itu berapa persen yang untuk mendukung infrastruktur hijaunya, pemulihan fungsi sungai, normalisasi, pembangunan bosem, pembuatan waduk segala macam itu nanti kita memastikan itu ada setiap tahun dengan mengunci anggarannya. Nah, jadi tidak semuanya nanti harus dibelanjakan menjadi beton semua. Nah, karena tadi saya sampaikan seberapapun kuat kita membangun beton ini, membangun unit box cover tidak akan cukup mampu untuk mengimbangi kapasitas air yang akan turun dari proses hujan karena perubahan iklim, karena cuaca ekstrim ini. Jadi maka kita harus imbangi dengan infrastruktur hijaunya. Nah, ini anggarannya akan kita kunci melalui Perda Pengendalian Banjir. Nanti di dalam struktur pengendalian banjir anggaran APBD itu harus sekian dialokasikan untuk infrastruktur hijaunya. Berapa persen Pak kalau dari 1T tadi? Itu masih dikalkulasi dengan kita bersama akademisi dari UNER dan ITS untuk memastikan ini nanti bisa sustain begitu, baik dari sisi fiskalnya, baik dari sisi kekuatan fiskal kita maupun dari sisi efektivitas untuk pengendalian banjirnya. Karena memang secara pemerintah pusat ini nggak ada aturannya kan. Nah, yang diatur untuk APBD ini kan hanya anggaran pendidikan 20% yang harus wajib mandatori. Tapi untuk bagaimana kita memulihkan fungsi sungai, bagaimana kita merawat vegetasi di sekitar sungai, kemudian bagaimana kita membuat tampungan air yang tidak diatur. Ini yang coba kita dengan kekuatan di Surabaya akan kita atur mewujudkan kota yang lebih berkelanjutan. Nah, kalau menurut Pak Eri sendiri daerah-daerah mana Pak? Misalnya kalau kita mapping ya, ini kayaknya yang vegetasi yang paling kurang, ini yang harus dioptimalkan daerah mana saja Pak yang vegetasinya harus diperhatikan? Sebenarnya kalau dalam konteks Surabaya ini kan kita harus yang paling penting langkah krusial adalah kita harus mengembalikan fungsi sungai. Nah, fungsi sungai misalnya dulu sekian meter ya harus dikembalikan sekian meter itu. Karena kan sebenarnya Balai Besar Wilayah Sungai, kemudian pemerintah kota, kemudian BPN ini kan punya
data-data terkait dengan berapa sih sebenarnya sungai atau saluran ini dulunya berapa meter. Itu kan ada semua, baik itu melalui citra satelit maupun melalui dulu dengan dokumen-dokumen yang ada di kelurahan itu tahu semua. Jadi itu harus kita pulihkan. Nah, karena kalau warga itu kemudian semuanya, bukan hanya warga sebenarnya, ada ruko, ada segala macam bangunan liar itu menginvasi sungai ini, menyempit, otomatis sungai tentu kapasitasnya akan semakin turun. Udah belum lagi ada sampah segala macam, ya banjir menjadi tidak terelakkan bagi kita. Bahkan termasuk di kampung-kampung itu Yudit, kemudian box cover yang masuk gitu ya, itu kan kemudian diinvasi juga oleh warga. Misalnya di atasnya itu dibangun tempat tangkruan, itu sebenarnya kan nggak boleh. Nah ini yang harus kita dorong edukasi warga dan lurah camat harus benar-benar turun gitu. Apa Pak edukasi yang sudah dilakukan selama ini, optimalkah atau masih akan terus di-campaign? Ya harus terus kita optimalkan karena kan faktanya memang banyak sekali. Contoh misalnya di sebagian daerah yang sering saya kunjungi ya, daerah pemilihan saya itu fungsi-fungsi saluran di permukiman itu ada yang di atasnya didirikan warung, di atasnya didirikan kemudian tempat cangkruan untuk warga, bahkan juga ada pos ronda gitu, yang kemudian itu memang untuk kepentingan warga, tapi kan ketika menyalahi fungsi saluran kan tentu juga menjadi PR bagi kita. Alih fungsi. Nah ini berarti Pak Eri juga menghimbau kepada aparat tentunya kan? Iya tentu. Kelurahan, seperti apa Pak? Tentu lurah, camat itu harus sering turun ke lapangan untuk memastikan ini agar ada mitigasinya. Kalau sudah dibangun, kalau sudah ini kan kemudian menjadi PR bagi kita semua, membongkarnya butuh biaya, kemudian belum lagi konflik sosialnya segala macam, ini yang menjadi PR. Nah, kemudian untuk pembangunan jalan-jalan besar yang ada di pelebaran untuk konektivitas tadi itu seperti apa Pak yang sudah ada programnya? Ya untuk pelebaran, untuk pembangunan jalan, jadi tahun ini dan tahun depan masih fokus pada beberapa infrastruktur strategis untuk menggerakkan ekonomi di wilayah Surabaya Barat agar terkoneksi dengan Gresik yang akan menjadi nanti ketika peaknya Gresik dengan kehadiran salah satu perusahaan besar di sana, pemurnian nikel di sana dan tembaga, smelter itu akan sangat pesat sekali. Nah, maka kita Surabaya harus merespon daerah Surabaya Barat untuk dalam tanda kutip mengambil keuntungan ekonomi dari geliat ekonomi di wilayah Gresik. Nah ini maka kita kita perlu mendorong ini misalnya melalui pelebaran jalan Wiyung ya, jalan Wiyung, kemudian jalan lingkar luar barat yang kemudian semuanya menjadi satu ekosistem untuk menggerakkan perekonomian di wilayah Surabaya Barat dan menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Nah ini yang sekarang sudah berjalan, memang dilakukan secara bertahap karena sesuai dengan kekuatan anggaran kita di misalnya pelebaran jalan raya Wiyung Menganti, kemudian trase JLLB yang dari Sememi ke Simpang Romo Kalisari dan segala macam, ini akan kita dorong, termasuk ini ada beberapa pembangunan jalan baru misalnya di wilayah Dharma Husada ke arah Mer sehingga menggerakkan ekonomi di sekitar situ. Ini yang menjadi dorongan kita, termasuk kehadiran nanti melalui APBN memang flyover di Taman Pelangi yang sekarang dalam proses persiapan pembangunan setelah pembebasan lahannya selesai 1-2 minggu yang lalu. Ini sekarang proses pembongkaran, perapian semuanya, nanti di sana akan ada flyover dari arah Sidoarjo nanti belok ke arah Jemur Sari sehingga mengurangi perlintasan sebidang juga. Nah nanti karena 2027 Mbak akan ada pembangunan jalur ganda kereta api dari Sidoarjo ke Pasar Turi melalui proyek Surabaya Railway Regional Line. Itu yang mengintegrasikan antara Sidoarjo dan Surabaya sehingga nanti kita harapkan juga mengurangi kemacetan juga. Nah, karena warga yang bermobilitas antara Surabaya Sidoarjo ini bisa menggunakan moda transportasi ini. Oke, nah ini keren sekali ya. Ada inovasi seperti ini. Nah, Pak, kita akan bahas lagi setelah kita simak video yang satu ini. Baik, Bolo, kembali di Lobi Belajar Lebih Memahami, masih dengan tema pembangunan infrastruktur Kota Surabaya di tahun 2026 ini. Masih bersama narasumber kita, Bapak Eri Irawan. Nah, Pak Eri tadi dijelasin ada pembangunan railway. Ini menarik sekali, Pak. Sebenarnya ini idenya muncul baru saja atau di tahun sebelumnya sudah ada, Pak, untuk memperbaiki perekonomian di Surabaya tentunya? Ya, kalau proyek SRRL ini sudah kita
siapkan sejak beberapa tahun terakhir, termasuk kajiannya, dukungan pendanaannya nanti dari Kementerian Perhubungan. Jadi nanti full semuanya dari Kementerian Perhubungan. Nanti disambungkan dari Sidoarjo menuju ke Pasar Turi. Sehingga dengan jalur baru ini kita harapkan intensitas orang yang menggunakan transportasi publik dari 2 jalur ini akan meningkat lebih pesat. Karena kalau kita bicara data, itu pergerakan penumpang, pergerakan transportasi di Surabaya ini justru sebagian besar itu dikontribusikan dari Sidoarjo dan Gresik. Nah, ini nanti SRRL nanti juga akan mengondisikan dalam jangka yang agak lebih panjang lagi dengan Mojokerto dan Gresik. Nah, berarti akses warga untuk bekerja di Gresik begitu kah, Pak? Dan sebaliknya. Dan sebaliknya akses warga Surabaya yang bekerja di Gresik maupun warga Gresik yang bekerja di Surabaya. Karena Surabaya ini kan kalau secara administratif itu penduduknya kan sekitar 3 juta pada malam hari. Ketika semua orang memang yang ada di Surabaya, tapi ketika siang hari bisa jauh lebih besar daripada itu karena banyak sekali bekerja di sini dari luar kota ke Surabaya. Nah, ini yang kemudian kita dorong agar semuanya menggunakan transportasi publik berbasis kereta ini sehingga kita bisa mengurangi kemacetan yang ada di kota. Termasuk tadi dengan kehadiran SRRL ini, ketika melewati perlintasan-perlintasan sebidang ini, misalnya di Taman Pelangi itu kan nanti akan mengganggu kemacetan kalau misalnya kita tidak siapkan flyover, maka kita harus siapkan flyover. Ini berarti rencananya akan dikerjakan mulai tahun ini, Pak? Atau kalau flyover Taman Pelangi kita kerjakan tahun ini, dalam proses tahun nanti pengerjaannya, tapi yang untuk kereta api tadi dikerjakan mulai 2027. Nah, ini kan berarti berkaitan dengan anggaran ya Pak Eri ya. Kalau bicara tentang anggaran ini kan anggarannya terbatas, ada penyesuaian fiskal. Nah, kira-kira apa yang dipertahankan dari program yang ini harus ada? Ya, kita harus menyisir memang mana anggaran-anggaran yang tidak berdampak ke masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan seperti seremoni segala macam oleh pemerintah kota memang dikepras habis-habisan sehingga ini bisa menjadi optimal untuk anggaran yang lebih berdampak ke masyarakat. Sebagai contoh di Komisi C misalnya, sebagai mitra kerja Dinas Lingkungan Hidup, kami men-scrap anggaran Dinas Lingkungan Hidup yang untuk seremoni. Jadi dulu itu ada beberapa penghargaan, bukan penghargaannya ya, seremoninya yang kita keperas. Jadi proses penilaian bagaimana kampung-kampung berkompetisi untuk perbaikan lingkungan, bagaimana anak-anak muda berkreasi untuk pembangunan lingkungan, itu tetap kita adakan. Tetapi proses seremoninya yang dulu dalam setahun bisa 5-6 seremoni besar, itu kita jadikan satu. Nah, itu menjadi contoh sehingga ada anggaran sekian 1-2 miliar yang bisa kita alokasikan misalnya untuk penguatan bank sampah. Nah, itu contoh-contoh kecil saja, tapi banyak sekali yang kemudian kita efisiensikan sehingga untuk anggaran yang lebih berdampak ke masyarakat. Jadi sudah ada penyesuaian. Sudah ada penyesuaian sehingga kita memastikan pembangunan infrastruktur itu meskipun belum bisa semuanya, tapi kita prioritaskan. Jadi kalau kita ngikuti semuanya proses usulan yang masuk dari proses musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan, usulan RT RW itu kita ada belasan ribu titik yang harus kita bangun, baik itu drainasenya, pavingnya, penerangan jalan umumnya, listriknya, lampunya itu, lampu jalannya. Nah, itu kalau di total itu bisa sampai 20 triliun. Kalau misalnya kita penuhi semuanya. Tapi kan tentu tidak mungkin karena APBD kita kan hanya 12 triliun. Itu pun ada yang untuk pendidikan, ada yang untuk kesehatan, ada prioritas, skala prioritas. Nah, maka kita lakukan skala prioritas berdasarkan kebutuhan penataan sistem drainase yang paling urgent. Dan kita juga tidak boleh mengutamakan misalnya saya dari daerah pemilihan Surabaya 3 di Surabaya Timur harus selalu membangun di sana, enggak. Tapi bagaimana untuk kebaikan kota ini mana yang lebih penting? Kalau misalnya di sana udah beres ya jangan ditambah-tambah terus hanya untuk agar menyenangkan masyarakat sekitar sana, tapi bagaimana misalnya daerah Surabaya yang lain, Surabaya Barat, Surabaya Selatan yang lebih urgent gitu harus kita optimalkan juga. Nah, kalau bicara indikator nih Pak Eri, kalau menurut Pak Eri sendiri indikator keberhasilan pembangunan infrastruktur dari apa Pak? Apakah dilihat dari manfaat yang diterima atau dari sisi proyeknya? Tentu dari manfaat yang diterima oleh masyarakat ya. Jadi kalau manfaat itu kan ada beberapa. Yang pertama soal bagaimana menggerakkan ekonomi. Ketika pembangunan berjalan itu kan butuh penyerapan tenaga kerja, butuh pelaksana proyeknya. Nah, itu maka dipastikan kita ingin setiap APBD yang keluar dari
Pemkot Surabaya itu bermanfaat untuk masyarakat Surabaya. Caranya gimana? Jangan sampai ada kontraktor-kontraktor yang kemudian mempekerjakan warga di luar kota Surabaya. Ini bukan berarti kita kejam ke warga keluar kota Surabaya, enggak ya, tapi ini kan dari pajak rakyat Surabaya, maka harus diprioritaskan untuk warga yang berKTP Surabaya. Kita menemui itu ada praktek pinjam KTP. Nah, ketika sidak temuan ya. Jadi misalnya ada kontraktor mengerjakan proyek pelaksanaan box culvert jalan A misalnya gitu. Itu begitu kita cek ternyata memang pekerjanya yang disetorkan itu KTP Surabaya. Tapi begitu dicek ternyata bukan dia. Nah, itu kan tentu menjadi problem. Itu kan siasat dari para pelaksana proyek untuk memaksimalkan margin mereka, keuntungan mereka. Karena apa, kadang pekerja dari luar kota itu lebih murah, lebih murah dan segala macam. Nah, ini yang kan kemudian menjadi PR karena padahal kan sudah dihitung berdasarkan harga perkiraan HPS dengan yang disiapkan oleh Pemkot ini kan sudah dihitung gitu loh. Nah, pelaku usaha wajar mencari margin, mencari laba itu wajar, tapi juga tidak boleh mengesampingkan aturan-aturan yang sudah disiapkan. Nah, ini ya kemarin ada yang di blacklist karena praktek pinjam KTP itu. Jadi kita mulai dari hulunya apa ya, APBD Kota Surabaya ya untuk masyarakat Kota Surabaya, maka kerjanya juga harus dari masyarakat Surabaya. Ini bukan berarti kita kemudian sangat ego begitu tidak menerima, enggak, tapi ini kan APBD Kota Surabaya yang pajaknya dari masyarakat Kota Surabaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi pasca pembangunannya. Nah, dari pasca pembangunan dari situ misalnya kehadiran jalan baru otomatis menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang ada di situ. Termasuk nanti misalnya ketika tidak ada banjir lagi, otomatis ekonomi masyarakat juga tidak terganggu. Nah, itu paskanya. Nah, ini kita terus mendorong agar ini kemudian terukur. Terukurnya bagaimana? Terukurnya melalui pendapatan asli daerah. Nah, meskipun itu bukan satu-satunya indikator ya, tetapi kita ingin PAD juga naik. Itu kan cerminan dari ekonomi yang bergeliat juga. Nah, ketika ekonomi bergeliat maka PAD naik. Nah, ini yang menjadi satu kesatuan agar nanti ke depan kapasitas fiskal kita semakin kuat, pembangunan semakin banyak, otomatis kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat. Nah, tadi disebutkan ada perusahaan yang nakal tadi kalau kayak Pak. Itu berarti tegas sekali ya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan memblacklist dan lain-lain. Nah, apakah ini juga berdampak pada pengusaha yang lainnya, artinya semua akhirnya ikut jujur gitu? Iya, seharusnya ke arah situ semua. Jadi ketika kita memastikan tidak ada praktek pinjam KTP, ketika sudah ada di blacklist, maka ini menjadi presiden, menjadi contoh bagi perusahaan lain agar dia melakukan praktek-praktek yang jujur seperti itu. Sehingga yang tidak main-main gitu. Nah, yang berdampak tentu masyarakat Surabaya sendiri yang merasakan manfaatnya. Nah, ini kan sebenarnya contoh kecil aja Mbak, misalnya sekarang melalui program perbaikan rumah tidak layak huni yang tahun ini anggarannya 96 miliar, itu semuanya diwajibkan menggunakan tenaga sekitar rumah tidak layak huninya itu. Nah, jadi bukan diserahkan kepada vendor, kepada rekanan, kepada CV, kepada PT begitu. Tapi misalnya wilayah pembangunan Manyar Sabrangan. Nah, maka yang mengerjakan adalah kelompok teknis perbaikan rumah namanya KTPR yang berisikan sekitar 7 kalau tidak salah ingat, 7 warga Manyar Sabrangan. Nah, berarti ini datanya sudah ada duluan ya? Sudah ada semua. Jadi dari situ warga Manyar Sabrangan siapa yang ahli dalam pertukangan bisa diberdayakan semua. Berarti bottom up ya? Bottom up. Top down. Jadi manfaat ekonominya dirasakan bukan hanya oleh warga sasaran yang rumahnya direnovasi, tapi juga warga sekitarnya yang punya keahlian pertukangan. Dan ini menggerakkan ekonomi sekali. Kemudian yang kedua, dalam proyek Dandan Omah ini, programnya namanya Dandan Omah, itu materialnya bukan hanya pekerjanya dari sekitar situ, tapi materialnya harus juga dibeli dari toko bangunan di sekitar situ. Jadi bukan dibeli dari toko-toko bangunan skala besar yang mungkin kalau misalnya kita beli borongan itu bisa lebih murah. Tapi kita ingin mendorong ini agar memberdayakan toko-toko bangunan di sekitar itu. Dan ini sudah berjalan ya Pak? Sudah berjalan. Nah, rata-rata kan sekitar satu kelurahan itu mendapat kuota itu sekitar 10 rumah tidak layak huni. Jadi 10 ini diperbaiki oleh masyarakat sekitar situ sendiri. Toko bangunannya juga harus beli di sekitar situ sendiri. Tidak boleh misalnya beli yang di supermarket skala besar gitu, toko bangunan skala besar begitu, sehingga ini bisa memberdayakan masyarakat di sekitar situ semua. Ini luar biasa nih Pak Eri ya.
Dan ini sudah berjalan berapa lama untuk yang seperti ini, Pak? Yang konsep dandan omah itu sudah kita kerjakan sekitar 2-3 tahun dengan model seperti itu, dan ini ke depan terus kita tingkatkan, termasuk dengan fleksibilitas untuk rumah-rumah yang terkena bencana. Nah, kadang-kadang kan memang perbaikan rumah tidak layak huni ini untuk warga miskin ya, dan pramiskin yang kalau di dalam sistem pendataan lama itu disebut dengan desil 1 dan desil 2. Nah, sekarang kalau untuk yang bencana itu kadang ada problem administratif. Kan orang misalnya ini keluarga mampu ya, keluarga mampu tidak masuk keluarga miskin memang. Tapi ketika bencana kan otomatis rumahnya ambruk, otomatis dia akan kesulitan ekonomi untuk membangun misalnya sekian puluh juta rumah untuk anggarannya itu. Maka ini harus ada fleksibilitas ketika ada situasi-situasi bencana yang tentu tidak diinginkan kita semuanya itu. Nah, Pak Eri, tadi kan itu dari sisi manfaat nih. Kalau dari sisi proyeknya seperti apa? Artinya ini sesuai nggak nih dengan misalnya materi yang dipakai, sesuai nggak dengan rancangannya nih? Jangan dijawab dulu ya, Pak. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, Bolo, kembali di lobi belajar lebih memahami, masih bersama saya Fendi Zilan dan Bapak Eri Irawan di sini. Pak Eri, tadi di segmen sebelumnya kita bahas mengenai indikator ya, Pak ya. Kalau dari sisi manfaat yang diterima itu sudah dijelaskan. Bagaimana kalau dari sisi proyeknya, Pak? Apakah sesuai dengan materi yang dipakai, hasilnya juga sesuai? Nah, itu bagaimana? Ya, kita kemarin memang menemukan ada beberapa yang tidak sesuai dan sudah di blacklist ya oleh pemerintah kota, termasuk rencana kerjanya itu tidak sesuai dengan apa yang diterapkan di lapangan. Misalnya ada target contoh rumah pompa, peningkatan kapasitas rumah pompa, itu harus selesai misalnya awal Desember. Tentu di dalam rencana kerjanya kan ada, di tiap hari dia mempekerjakan berapa orang tiap hari. Tapi begitu kita cek ternyata hanya dikerjakan misalnya di dalam rencana kerjanya itu 10 orang, hanya dikerjakan 5 orang. Tentu ini kan pasti molor. Nah, itu tentu kita blacklist. Nah, karena tentu menyalahi aturan. Nah, sehingga molor. Apa yang terjadi misalnya banjir di wilayah Tenggelis itu akibat dari itu kemarin. Karena molor yang pekerjaan di sekitar rumah pompanya itu. Pas musim hujan beres. Udah beres. Nah, jadi dia menutup saluran untuk pembangunannya itu yang seharusnya dikerjakan ketika belum intensitas hujan tinggi, sehingga menyebabkan banjir kemarin. Nah, yang kemudian kita menutup saluran. Ya, menutup saluran karena kan dia butuh untuk secara teknis agar belakang tidak pekerjaannya kena air itu. ya? Nah, secara teknis kan butuh itu memang itu wajar itu. Tapi ketika itu tidak dilakukan sesuai dengan jadwal, sesuai jadwal, maka menjadi repot semua. Dampaknya ke semua. Memang diperbolehkan untuk penutupan itu secara sementara begitu untuk kelancaran pembangunan, tapi kan harus dihitung ini jadwalnya dengan prediksi curah hujan dan segala macam. Dan ini sebenarnya di dalam kontrak sudah jelas, dalam rencana kerja mereka sudah jelas. Kan tentu juga koordinasi dengan dinas ketika menyusun kontrak itu kan berkoordinasi dengan BMKG ketika penyesuaian terhadap cuaca itu, sehingga ketika itu tidak dilaksanakan otomatis berdampak buruk bagi lingkungan sekitarnya. Nah, ini juga sudah di blacklist ya. Jadi bukan hanya speknya yang kita cek, tapi juga bagaimana jadwalnya. Kalau berkaitan dengan hujan ya ini pasti berdampak sekali ya, Pak ya. Jadi berarti yang pada saat itu memang ini ada efek dari itu sekian persen mungkin gitu ya, Pak ya? Iya, memang sudah kita dicek, memang ada ketika dia menutup akses saluran itu, memang untuk kepentingan pengerjaannya itu, tapi ketika dikerjakan di luar jadwal, itu akan berdampak ke masyarakat itu. Oke. Nah, sekarang untuk komitmen pemerintah, Pak, untuk memastikan keberlanjutan dari perawatan infrastrukturnya udah dibangun itu seperti apa? Pak Eri? Artinya kan jangan sampai udah dibangun bagus-bagus tapi kontinuitasnya tidak diperhatikan. Maka tadi kita pastikan di dalam pembahasan APBD maupun di dalam Perda Pengendalian Banjir yang nanti akan menjaga ini lebih sustain begitu, itu ada anggaran yang memadai, sumber daya yang memadai untuk pengendalian banjir dari sisi pemulihan fungsi salurannya, termasuk perawatannya tadi. Karena jadi kalau maintenance-nya. Nah, ini ada case yang menarik misalnya ketika Satgas itu turun ke saluran-saluran itu dia mendapati memang sedimen sudah sangat tinggi. Nah, ini kan perlu maintenance secara berkala. Nah, itu tentu kalau kita bicara soal selama ini kan dikerjakan secara manual itu. Nah, maka ke depan perlu ada inovasi dari sisi teknologi begitu. Mari sudah kita bahas juga untuk menggandeng misalnya dari ITS bagaimana dari sisi teknologi itu ada
alat begitu yang Mm-mm. kemudian bisa menyedot ini secara efektif. Oke. Nah, ini sehingga Lagi dikembangkan? lagi Oke. dikembangkan dan insya Allah akan diuji cobakan pada tahun ini. Nah, ini sudah kita juga berkaca dengan di Jakarta. Di Jakarta itu ada semacam alat yang sebenarnya sangat murah begitu untuk proses penyedotan ini. Nah, ini sekarang sedang dikaji juga bersama ITS. Mungkin 2-3 minggu ke depan kita akan hadirkan juga pakar ITS untuk menyiapkan, mempresentasikan bagaimana teknologi ini bisa bekerja untuk memudahkan manusia dalam proses pengambilan sedimen tadi dan pemulihan fungsi saluran dan sungai tadi. Tentu dengan tidak mengesampingkan atau tidak mengurangi jumlah satgas yang bekerja, karena ini terkait dengan penyerapan lapangan kerja juga, karena kita kan punya sekitar 1.000 satgas drainase yang bekerja tiap hari dengan luar biasa. Kita menyampaikan terima kasih yang luar biasa untuk dia membersihkan sungai, membersihkan saluran, ini yang tiap hari bekerja. Ini tiap hari ya Pak ya? Tiap hari. Jadi tiap Tidak hanya di musim hujan berarti? Tidak ada di musim hujan. Jadi di tiap kelurahan itu ada 10 satgas. Ini di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga ada juga satgasnya. Itu yang tiap hari kemudian bekerja. Tetapi kan ini perlu terus dioptimalkan ke depan. Nah, tentu kita butuh inovasi-inovasi baru. Tidak hanya dengan tenaga manusia, tapi juga tenaga manusia ini ditunjang juga dengan inovasi teknologinya. Nah, ini berarti di Jakarta sudah dilakukan ya Pak? Sudah diterapkan. Kemarin sudah disampaikan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Mereka juga sudah ke Jakarta. Dan efektif. Memang cuma ada penyesuaian bagaimana agar inovasi teknologi ini bisa menampung, misalnya ketika di dalam sedimen itu ada sampah-sampah, kemudian ada batu-batu segala macam. Nah, itu yang kemudian sekarang masih disimulasikan bagaimana sistem kerjanya begitu, agar kemudian alatnya tidak rusak begitu. Iya. Oke. Nah, Pak Eri, tadi sudah dari keseluruhan yang kita bahas hari ini ya Pak, dari sisi anggarannya, kemudian perawatan atau maintenance-nya, dan juga dari warga ya mungkin ya, nggak mungkin semua infrastruktur ini kalau nggak ada peran warga ya, selain pemerintah, warga juga. Nah, apa yang bisa diharapkan dari ini Pak Eri? Ya, ini warga, kerja pengendalian banjir ini kan kerja semuanya, bukan hanya tugasnya pemerintah kota, bukan hanya tugasnya DPRD, tapi juga warga semuanya bergerak bersama untuk memastikan pengendalian banjir ini bisa berjalan lebih optimal. Maka dari sisi pemerintah kota menyiapkan infrastruktur sistem drainasenya dan juga menyiapkan infrastruktur hijaunya lewat tampungan air, bosem, waduk dan segala macam. Tetapi dari sisi warga juga harus mendukung ini dengan ikut merawat, menjaga saluran-saluran air yang ada di permukimannya, tidak membuang sampah di saluran-saluran air yang ada di permukimannya. Dan secara berkala melalui gerakan kerja bakti gotong royong bersama juga ikut membersihkan saluran-saluran yang ada di sekitar wilayahnya masing-masing, sehingga ke depan kapasitas tampungan airnya itu membesar sesuai dengan fungsi awalnya. Kemudian hujan yang turun bisa kita tampung sebagian airnya, tidak semuanya masuk di dalam sistem drainase, sehingga nanti banjir itu bisa kita minimalkan dampaknya ke masyarakat Kota Surabaya. Oke, ini luar biasa sekali ya Pak. Nah, harapan untuk stakeholder Pak yang nakal-nakal tadi apa Pak? Ya, kita ingin mendorong upaya pengendalian banjir ini menjadi tanggung jawab bersama, termasuk dari sisi para pelaksana proyek terkait dengan sistem drainasenya ini agar sesuai dengan spesifikasi, kemudian dari sisi jadwal juga untuk memastikan semuanya berjalan dengan optimal, termasuk dari sisi untuk upaya menggerakkan ekonomi. Jadi para pekerjanya pun juga harus berKTP Surabaya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota. Oke, luar biasa sekali Pak Eri ya. Mudah-mudahan ini semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan dan bisa untuk membuat Kota Surabaya lebih maju lagi, lebih berdaya lagi, dan meminimalisir banjir tentunya. Baik, terima kasih banyak Pak Eri atas waktunya. Mudah-mudahan bertemu di episode yang lain ya Pak, dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik. Baik pemirsa, saya Fendi Zulan dan Bapak Eri Ilan di sini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.